Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sibanisya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai Sibarium yang minggu kemarin sudah rilis untuk beta testnetnya dan sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Pembahasan kali ini saya akan mengambil dari artikel yang satu ini, Introduction to Sibarium, Shiba Inu's Layer 2 Network. Mungkin banyak dari kalian yang sudah membacanya atau pernah melihat video di luar sana yang menjelaskan artikel ini. Contohnya dari Duta Kripto nih. Ya wajar saja ya, karena artikel ini dibuat pada tanggal 15 Januari atau sekitar 3 bulan yang lalu. Cukup lama memang. Kenapa saya ungkit lagi? Karena apa yang dijelaskan di artikel ini sangat lengkap. Mulai dari Sibarium itu sendiri, token bond, validator, delegator, lalu ada perhitungan reward, ada mekanisme burn, lalu ada Shiba Swap, dan masih banyak lagi. Yang terpenting sebenarnya karena saya belum sempat aja membahasnya. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita mulai dari Sibarium itu sendiri. Seperti yang sudah kita tahu, Sibarium adalah blockchain layer 2 yang berjalan di atas blockchainnya Ethereum, di mana memungkinkan transaksi yang lebih cepat sehingga karena kecepatannya tersebut membuat gas fee-nya rendah atau lebih murah. Di video sebelumnya sudah dicoba ya, kurang dari Rp10 saja, atau di sini sekitar Rp1. Sibarium nantinya akan melayani industri-industri seperti metaverse, inovasi Web3, dan juga gaming. Pada tahun 2021 lalu, ketika lagi populernya NFT, di jaringan Ethereum, gas fee-nya bisa sampai $50 atau bahkan $100. Padahal NFT yang dibelinya misalkan hanya $15 saja. Jadi sangat tidak wajar kan? Bagaimana solusi untuk mengatasi hal ini? Salah satunya adalah Sibarium, blockchain layer 2. Sebenarnya di luar sana banyak juga blockchain layer 2, tapi Sibarium ini spesial karena akan menunjang ekosistemnya Shiba Inu. Lalu kita pasti sudah tahu ya, mata uang yang digunakan di jaringan Ethereum adalah Ethereum itu sendiri. Nah, kalau di Sibarium, mata uangnya adalah token bond. Jadi untuk membayar gas fee di Sibarium, kita perlu memiliki token bond. Loh, kok bukan Shiba Inu ya? Lalu token Shiba Inu ditinggalkan begitu saja? Tenang dulu ya, kita akan coba bahas mengenai masalah ini. Kenapa sih malah token bond yang dijadikan native token di Sibarium? Mari kita coba flashback ke 2 tahun yang lalu. Pada saat itu, foundernya Shiba Inu, yaitu Ryoshi, mengungkapkan visinya mengenai masa depan dari Shiba Inu. Bahkan Sibarium sudah direncanakan jauh-jauh hari. Ryoshi sendiri mengungkapkan bahwa yang menjadi token utama di Sibarium bukanlah Shiba Inu, melainkan bond. Kenapa? Karena menurut Ryoshi, banyak orang yang sudah memiliki Shiba Inu dalam jumlah yang banyak, atau orang ini bisa kita sebut paus ya. Dengan menggunakan bond, maka akan lebih adil karena mulai dari nol, dan tidak perlu khawatir dengan paus-paus ini. Jadi seharusnya kalau kita mengikuti atau mau mengikuti perkembangan Shiba Inu dari awal, kita tidak akan kaget lagi kenapa malah token bond yang dipilih menjadi token utama di Sibarium. Terus token Shiba Inu ditinggalkan begitu saja? Oh tentu tidak ya. Kalau kalian pernah nonton video saya yang membahas token Trifecta, Shiba Inu ini adalah core token. Token Shiba Inu ini juga bukan lagi dianggap sebagai token meme. Apalagi token Shiba Inu ini pernah masuk ke top 10 di ranking ke-7. Tidak hanya itu, token Shiba Inu sudah di-listing di ratusan exchanger dan bahkan telah digunakan di banyak platform untuk pembayaran. Jadi masih berpikir Shiba Inu ditinggalkan? Tapi kan bang, tetap token Shiba Inu tidak ada peran di Sibarium. Oke, memang kelihatannya tidak ada peran ya, karena bond yang menjadi token utama. Tapi seharusnya kalian sudah tahu, setiap transaksi di Sibarium akan ada mekanisme burn untuk token Shiba Inu itu sendiri. Jadi bayangkan ya, jika jutaan transaksi dilakukan di Sibarium setiap harinya, akan ada berapa banyak token SHIB yang di burn. Bukannya ini malah menjadi keuntungan buat token Shiba Inu? Semoga paham ya sampai sini. Mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Token bond. Token bond ini memiliki total supply 250 juta. Namun max supply-nya hanya 230 juta saja, karena sisanya yaitu 20 juta disimpan untuk nantinya diberikan ke validator dan delegator sebagai reward. Sudah disinggung nih validator dan delegator. Mari kita bahas mulai dari validator dulu. Seperti namanya ya, sudah jelas, valid.
Validator memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi dan memvalidasi suatu transaksi. Validator akan mengoperasikan yang namanya Hemdall Validator dan Board Block Producer Nodes. Dua hal aneh yang kita dengar ini intinya adalah untuk memproses dan memvalidasi transaksi secara cepat dan aman. Untuk bisa memenuhi syarat sebagai validator, kita perlu stake minimal 10.000 bond. Dan jumlah validator ini di Sibarium dilimit hanya 100 slot saja. Tidak hanya itu, karena peran dari validator ini sangatlah penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan di Sibarium, pada tahap awal pemilihan validator akan diproses secara manual, membutuhkan aplikasi dan wawancara untuk dipertimbangkan. Tapi misalkan kita ingin juga mensupport Sibarium, tapi tidak bisa menjalankan node secara keseluruhan, atau juga misal kita tidak punya 10.000 bond nih, kita bisa berpartisipasi sebagai delegator. Delegator adalah individu yang berpartisipasi dalam mekanisme konsensus yang disebut Delegated Proof of Stake dengan mendelegasikan hak suaranya kepada validator. Jadi, delegator ini ada di bawah validator ya. Delegator dapat mendelegasikan atau memberikan hak suaranya kepada validator yang dipilih. Nantinya, validator tersebut akan menggunakan gabungan hak suara dari semua delegator untuk membantu mengamankan jaringan dan memvalidasi transaksi. Mekanisme konsensus DPoS dipercaya lebih efisien ketimbang Proof of Work atau Proof of Stake. Karena alih-alih semua partisipan dapat memvalidasi transaksi, hanya sekelompok validator terpilih saja yang bisa melakukan hal tersebut, yang dipilih melalui proses pemungutan suara. Delegator juga perlu stake token bond ke nodes yang dimiliki oleh validator. Dan delegator juga memainkan peranan penting dengan memilih node validator mana yang akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi. Emang bahasan ini agak teknis ya, jadi menurut saya nggak perlu terlalu dipahami lah. Yang jelas, yang perlu kita tahu, validator dan delegator ini akan mendapatkan reward dari peranan penting yang mereka lakukan di Sibarium. Ada 3 reward yang diberikan untuk validator dan delegator. Yang pertama, token bond. Masih ingat dengan 20 juta token bond yang disimpan? Yang kedua, gas fee. Setiap transaksi pada blockchain memerlukan gas fee. Nah, gas fee ini akan menjadi insentif untuk validator dan delegator. Yang ketiga, token trade. Token baru di ekosistem Shiba Inu, yang kemungkinannya akan dirilis ketika Sibarium mainnet sudah live. Reward-reward ini akan diberikan berdasarkan jumlah token bond yang di stake. Sekarang, mari kita coba hitung berapa yang didapatkan oleh validator dan berapa yang didapatkan oleh delegator. Di dalam artikel sebenarnya sudah ada ya ilustrasi perhitungannya. Jadi saya akan ambil contohnya dari sini aja. Untuk case-nya seperti ini. Pada saat checkpoint time, ada 100 bond yang didistribusikan. Validator telah menentukan commission rate sebesar 10% dan telah stake 20.000 token. Oh ya, sedikit penjelasan, validator bisa menentukan bagian dari reward yang ingin dipertahankan untuk validator itu sendiri dengan cara menetapkan commission rate. Lalu delegator dapat memeriksa commission rate ini untuk memahami alokasi reward dari setiap validator. Misal, commission rate-nya 10%, nah sisanya yang 90% akan dibagikan ke validator itu sendiri dan juga ke delegator. Makanya, validator harus bijak dalam menentukan commission rate-nya. Karena jika terlalu tinggi, maka akan sedikit delegator yang ingin bergabung ke validator tersebut. Ujung-ujungnya, validator tersebut tidak memiliki cukup banyak suara untuk terpilih memvalidasi transaksi. Semoga paham ya. Oke, kita balik lagi ke case-nya. Validator ini memiliki 2 delegator. Delegator A sudah stake 12.000 token bond. Dan delegator B sudah stake 8.000 token. Sehingga jumlahnya 40.000 token yang di stake di validator ini. Untuk menghitung reward yang didistribusikan, mari kita pisahkan dulu komisi dengan reward stake. Karena commission rate-nya 10%, maka 100 dikali 10% hasilnya adalah 10. Dan untuk reward stake-nya adalah sisanya, berarti 100 dikurangi 10 dan hasilnya adalah 90. Lalu kita hitung persentase stake dari validator, delegator A, dan delegator B. Validator memiliki persentase 50%. Lalu delegator A 30% dan delegator B 20%. Sekarang kita hitung reward yang diterima oleh validator, delegator A, dan delegator B. Validator akan menerima 1 dari komisi sebesar 10 token, 2 dari reward stake 50% dikali 90, hasilnya adalah 45 token.
Jadi totalnya adalah 55 token. Delegator A akan menerima 30% dikali 90 token, hasilnya adalah 27 token. Sedangkan untuk delegator B akan menerima 20% dikali 90, hasilnya adalah 18. Semoga kebayang ya reward yang diterimanya. Oh ya, perhitungan ini hanya ilustrasi saja, hanya sebagai gambaran saja. Kondisi realnya belum bisa dipastikan, tapi bisa mendekati. Dan juga untuk checkpoint time-nya masih belum bisa dikonfirmasi. Cukup panjang juga ya pembahasan validator dan delegator. Sekarang kita pindah ke mekanisme burn di Sibarium. Sudah disebutkan sebelumnya, nantinya di Sibarium akan ada mekanisme burn untuk token SHIB yang akan diambil dari base gas fee. Maksudnya gini, misalkan gas fee-nya itu Rp10 dan base-nya sudah ditentukan, yaitu 50% dari gas fee. Maka sekitar Rp5 yang akan di-burn melalui burn portal. Dan sisanya akan diberikan ke validator dan delegator sebagai insentif. Harapannya sih dengan menerapkan fitur burn ini dapat memberikan dampak yang signifikan ke jumlah sirkulasi token SHIB dari waktu ke waktu. Mungkin kita coba hitung juga kali ya, biar ada gambaran berapa kira-kira token SHIB yang di-burn. Misalkan tadi sudah dihitung sekitar Rp5 yang di-burn setiap transaksi. Lalu setiap harinya misal ada sekitar 1 juta transaksi. Kita ratakan saja ya jumlahnya. Lalu harga SHIB-nya pada saat video ini dibuat adalah Rp0,16. Sekarang kita hitung per harinya berapa sih token SHIB yang di-burn. Berarti 5 dikali 1 juta dan dibagi 0,16. Hasilnya 31.250.000 token. Lalu kita kalikan dengan 30 hari untuk menghitung 1 bulannya. Berarti ada sekitar 937 token SHIB yang di-burn. Sekarang kita coba kalikan dengan 364 hari untuk menghitung 1 tahun. Hasilnya adalah 11.375.000.000 token SHIB. Dan kita coba kalikan lagi untuk menghitung 5 tahun ke depan. Dan hasilnya adalah sekitar 56.875 token SHIB yang di-burn. Terlihat sedikit memang, karena ini perhitungan minimum ya, hanya 1 juta transaksi saja per hari. Nanti pasti akan berbeda-beda setiap harinya. Bisa lebih dari 1 juta atau mungkin juga bisa menyentuh 10 juta transaksi per hari. Lalu untuk gas fee-nya juga diratakan yaitu Rp10 saja. Karena nanti bisa juga lebih murah atau lebih mahal tergantung padatnya transaksi saat itu. Selanjutnya, peluncuran Sibarium Mainnet mencakup rencana untuk mengintegrasikan SibaSwap ke dalam platform. Nantinya, validator dan delegator dapat mengakses semua pool staking dan liquidity secara efisien di SibaSwap. Oke guys, lumayan panjang ya untuk pembahasan kali ini. Terakhir, informasi mengenai Sibarium bisa kita dapatkan juga melalui dokumentasi SHIB token yang bisa diakses melalui link ini. Hati-hati juga ya dengan scammer. Untuk link-linknya sudah saya sertakan di deskripsi video. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai Sibarium berdasarkan artikel Introduction to Sibarium. Semoga jelas dan mudah dipahami. Kalaupun masih ada pertanyaan, boleh kontak saya ya melalui Telegram di Sibanesia atau juga bisa langsung tanya saja di grup official SHIB Indonesia. Karena di sana akan ada mimin-mimin yang siap menjawab setiap saat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.